Saya, tes tes, beneran. Oke, daripada nanti kemalaman, saya mulai untuk perkuliahan akuntansi manajemen kita hari ini. Saya buka dengan salam, sapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. baik, langsung ke materi saja kita. Hmm. Hmm. Baik, materi kita kali ini di mata kuliah akuntansi manajemen itu kita akan memahami hubungan kunci untuk keputusan bisnis digital, di mana akan belajar tentang analisis biaya, volume dengan sampai dengan laba atau yang disingkat dengan CVP. Agenda pertemuan kita kali ini yang pertama yaitu pengantar dan pentingnya CVP itu apa? Mengapa analisis ini disebut fundamental? Karena ini analisis eh, dasarnya akan mengetahui keuntungan, volume, dan price. Price atau dasar harga dasar dari suatu produk untuk mendapatkan sebuah profit. Oke, selanjutnya komponen dan konsep inti. Itu apa? Itu nanti kita membedah elemen dasar CVP. Selanjutnya analisis titik impas atau BEP, yaitu menentukan target penjualan minimum. Selanjutnya perencanaan laba, yaitu apa? Itu digunakan untuk bergerak dari impas menuju profit. Selanjutnya studi kasus dan analisis dengan menggunakan skenario, yaitu penerapan aplikasi GVP dalam praktik. Nanti praktiknya tak pakai apa spreadsheet seperti ini. Nanti tak coba masukkan angkanya untuk apa dari dasar perhitungan fundamental GVP-nya. Oke, selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini itu setelah sesi ini mahasiswa mampu diharapkan menerapkan analisis CVP untuk melakukan perencanaan laba pada model bisnis produk digital. Selanjutnya, kemampuan ini itu sangat krusial untuk membuat keputusan strategis terkait penentuan harga, alokasi budget marketing, dan target pertumbuhan pengguna. Selanjutnya, mengapa CVP penting di era digital, seperti halnya saat kita menjual produk di toko online itu perlu halnya akan perhitungan-perhitungan supaya itu kita tidak rugi. Ya kalau dihitung minimal ada titik impasnya saja, tapi yang namanya bisnis itu halnya krusial itu pengennya itu laba. Jadi analis CVP ini itu membantu manajer untuk menjawab pertanyaan krusial dengan data, di mana berapa jumlah pelanggan minimum agar tidak rugi. Ini itu membantu menentukan target akuisisi pengguna
paling dasar untuk bertahan dengan menggunakan survival target. Oke, selanjutnya nomor dua, berapa penjualan yang dibutuhkan untuk mencapai target laba? Ini itu bisa mengubah tujuan finansial menjadi target operasional yang dapat ditindaklanjuti. Selanjutnya, apakah dan nomor tiga, apakah dampak dari finansial jika kami mengubah harga atau biaya? Ini memungkinkan simulasi risiko dan peluang sebelum keputusan besar diambil. Selanjutnya, tiga komponen kunci CVP itu ada tiga. Yang pertama itu biaya, cost, volume, atau laba yang disebut dengan profit. Biaya cost itu biaya fondasi finansial di mana dibagi berdasarkan perilakunya. Ada yang tetap variabel. Selanjutnya, volume itu apa? Tingkat aktivitas dalam bisnis digital ini bisa berupa jumlah pelanggan, unit terjual, atau lisensinya. Selanjutnya, laba profit itu apa? Itu tujuan akhir. Di mana tujuan akhir ini adalah hasil dari interaksi antara pendapatan, harga dikali dengan volume dan biaya. Oke, ini kunci dasar dari kunci CVP. Selanjutnya, konsep biaya itu biasanya disebut dengan biaya tetap atau fixed cost. Fixed cost itu biaya yang jumlah totalnya jumlah totalnya tidak berubah dalam rentang volume aktivitas tertentu. Meskipun penjualannya itu naik atau turun. Contoh halnya di bisnis digital itu di dalam bisnis itu ada yang namanya gaji karyawan. Karyawan dipukul dengan apa jumlah bulanan atau tahunan, tidak dengan gaji karyawan harian. Mungkin ya kalau harian bukan masuknya di biaya tetap, mungkin biaya variabel. Kalau mungkin kalau di industri rokok eh, gajinya ada yang per apa per target, per apa per kelintingan berapa, per dapat berapa, ya itu beda-beda. Biasanya kalau di Kudus itu kalau gaji apa karyawan rokok itu ya kalau di daerah apa yang gajinya harian itu saya menemui di daerah Gribik itu saat dari Jarum itu harian. Nah, itu juga kalau dari hal ini tidak bisa disebut apa dimasukkan ke biaya tetap. Tapi kalau biaya apa hariannya udah dipatok hariannya segitu-segitu terus sih nggak masalah. Mungkin udah dibikin rank-rank apa mungkin biayanya kalau gajinya itu 100.000 mungkin dalam sebulan kalau dipukul ya sudah tiga juta, tapi nanti dikurangi merah, tanggal merah, hari libur, dan lain-lain. Tapi nanti ada kayak biaya kurangnya, mungkin bisa dibuat dilarikan kemana. Oke, tapi kalau ini anggap saja gaji karyawannya itu bulanan. Selanjutnya sewa kantor atau server itu sudah dibagi berdasarkan tahun atau per bulannya, di mana juga bisa juga dianggap biaya bebannya itu dianggap bulanan, seperti apa sewa kantor, ap- menyewa tenaga kebersihan, eh, bayar listrik, terus biaya air dan lain-lain. Bisa dianggap ke biaya bulanan. Selanjutnya, biaya langganan software. Biaya langganan software, kita tahu kalau biaya layanan software itu dipukul dengan harga bulanan, di mana itu digunakan untuk seperti halnya tool seperti CRM, proyek manajemen. Mungkin dari punyanya Bapak Ibu
di perusahaannya Bapak Ibu mungkin biaya apa tetapnya tidak ada apa biaya langganan software diganti dengan biaya perawatan mesin mungkin kali ya. Nah, selanjutnya biaya apa sewa motor sebulan, terus dan lain-lain biaya apa uang makan sebulan dan lain-lain. Selanjutnya yang keempat ini ada yang namanya depresiasi aset. Nah, ini kalau misalnya server laptop atau sewa motor kalau untuk sales, sewa mobil untuk yang apa mobilis dan selanjutnya. Oke, tadi biaya tetap sekarang biaya variabel. Konsep biaya variabel atau yang disebut dengan variable cost, biaya yang jumlah totalnya itu berubah secara proporsional dengan perubahan volume penjualan. Jika tidak ada penjualan, tidak ada biaya variabel. Contoh di bisnis digital itu biaya variabel itu apa? Yaitu yang pertama biaya prosesan pembayaran. Misalnya 2,5% dari harga jual atau halnya itu biaya transfer. Biaya transfer kan kita kalau pakai kris ada yang ada tambah biaya PPN-nya atau biaya lebihnya sekitar apa 1.000 2.000. Tapi kalau dikalikan ya bisa membentuk jadi biaya variabel yang bisa juga tidak sesuai dengan perhitungan. Lanjutnya biaya cloud atau bandwidth jika jika ditagih per pengguna atau per penggunaan. Selanjutnya biaya lisensi seperti halnya konten per pelanggan, misal untuk platform streaming. Selanjutnya nomor 4 itu komisi afiliasi atau biaya per akuisisi. Kalau mungkin dari apa ini konsep dari yang istilahnya itu bisnis sewa online seperti sewa server, sewa dan lain-lain. Mungkin kalau biaya variabel di perusahaan non cloud beda lagi, sebutannya beda lagi. Oke, selanjutnya konsep inti di mana margin konsep inti itu disebut dengan margin kontribusi. Margin kontribusi itu disebut kontribusi karena ini adalah jumlah yang dikontribusikan oleh setiap penjualan untuk tujuan ganda, di mana yang pertama itu untuk menutupi seluruh biaya tetap perusahaan. Nomor dua, setelah biaya tetap tertutupi, sisa margin kontribusi akan menjadi laba. Selanjutnya, ini adalah metrik kekuatan profitabilitas dari setiap unit yang terjual. Saat menutupi biaya seluruh biaya tetap perusahaan setelah biaya tetap tertutupi sisa margin kontribusi akan menjadi laba. Istilahnya ini skin kontribusi itu setiap produk nanti kalau dikalkulasikan itu berapa persen itu mempengaruhi dari penjualan. Nanti kalau bisa dihitungkan ke berapa persen itu nanti bisa akan menjadi keuntungan apabila nilai apa unit penjualannya itu coba ditambahkan. Nah, nanti ada simulasi perhitungannya di mana ini rumusnya untuk rumus margin kontribusi yaitu di mana margin kontribusi per unit itu dari harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Istilahnya ini mungkin dalam apa satu bungkus roti atau satu botol air mineral itu dijual dengan harga eh, net apa harga seluruhnya itu 5.000. Selanjutnya biaya variabel per unitnya anggap saja itu biaya apa botolnya
biaya pengemasannya, biaya pembersihannya, biaya yang lain-lainnya. Anggap saja eh, mungkin apa 3.000 lah. Nanti tinggal dikurangi margin kontribusinya per unit berarti sekitar 2.000 rupiah. Itu apa dari segi penjualan apa satu produk satu botol air mineral. Oke, selanjutnya rasio margin kontribusi. Margin kontribusi itu margin kontribusi per unit yang atas itu dibagi dengan harga jual per unit. Rasio dari harga jual per unitnya berapa. Oke. Selanjutnya, setelah margin, kita pengen tahu analisis titik impas istilahnya. Kita menghitung berapa apa dari segi biaya tetap, biaya tambahan dengan biaya satu produk itu untuk mencapai titik impasnya harus terjual berapa. Oke, BEP itu adalah titik krusial. Pak Men, kalau dia penjualannya di bawah dari BEP, berarti itu akan mengalami kerugian. Ini di mana BEP itu titik krusial di mana perusahaan tidak untung dan tidak rugi. Anggap saja labanya itu nol. Implikasinya atau apa dampaknya itu operasi di bawah BEP berarti perusahaan mengalami kerugian. Selanjutnya operasi di atas BEP berarti perusahaan menghasilkan keuntungan. Itu dari total pendapatan sama dengan total biaya. Oke, selanjutnya rumus titik impas atau yang disebut dengan BEP. BEP itu eh, bisa juga dihitung dengan satu unit, satu pelanggan, satu produk, satu dus, atau berapalah. Tapi dianggap untuk satuan menjual satu berkontribusi sepicisnya berapa. Oke, di mana BEP itu rumusnya itu total biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit. Selanjutnya kalau BIP dalam rupiah itu biaya total biaya tetap per bagi apa rasio margin kontribusi. Istilahnya satu unit itu berkontribusi berapa rupiah. Kalau misal apa dari manajer itu menutupi titik apa impasnya menggunakan nominal rupiah. Selanjutnya studi kasus Sasivi. Studi kasus Sasivi. Anggap saja ini perusahaan dengan namanya Sasivi. Sasivi itu perusahaan startup, eh, perusahaan fiktif di bidang startup yang menyediakan software manajemen proyek dengan model bisnis berlangganan. Kalau anggap saja, kalau nggak paham tentang software apa berlangganan, anggap saja ini apa langganan kayak jaringan internet, di mana Sasivi itu tempat untuk menyediakan jasa layanan internet. Nah, anggap saja beda bahasa apa satu mak- makna tapi beda bahasa, tapi artinya nanti sama. Oke. Lanjutnya mereka itu perlu menentukan target penjualan minimum untuk mencapai profitabilitas. Mari kita terapkan CVP untuk membantu mereka. Nih, praktiknya bentar tak bagi.
Kita bagi dua layar. Oke, ini saya pakai spreadsheet untuk pengaplikasian data keuangan, di mana kita buat dulu area input asumsi, di mana area input asumsi yang pertama itu yang nanti diinputkan, diinputkan, inputkan. Terus yang bawah ini nanti eh, otomatis untuk melihat hasil dari perhitungan ini. Ini yang dibutuhkan itu eh, harga jual per unit, atau per pelanggan, tergantung penyebutannya atau per buah atau per biji, per dus, per pieces dan selanjutnya. Oke. Nah, ini ada harga jual per unit, biaya variabel per unit, selanjutnya biaya total biaya tetap. Setelah total biaya tetap, target biaya yang diinginkan. Ya, selanjutnya ini masukkan harga langganannya itu 200.000 per pelanggan. 200.000 per pelanggan ini masukkan. Nah, 200.000. Selanjutnya biaya variabel 40.000 per pelanggan. Anggap saja itu ketika mendapatkan satu unit pelanggan, itu Sasivi itu perlu halnya merogoh kocek sekitar 40.000. Kalau langganan internet itu dari mereka pun ada yang sudah berani memodalkan itu, meninggalkan apa, kotak akses poinnya di rumah kita. Akses rumah kita, terus biaya apa, teknisi untuk menarik kabel dan lain-lain. Itu dianggap saja itu 40.000. Dari kantor mengeluarkan 40.000. 40.000 masukkan. Selanjutnya total biaya tetap. Ya, biaya tetap ini anggap saja kantornya itu, anggap saja ini Sasivi itu eh provide apa, jasa persewaan internet rumah, di mana dia but- menyewakan apa, sewa gedung, sewa, terus selanjutnya dan lain-lain, tetek bengek sekitar 80 juta. Nggak tahu 80 juta itu bisa juga dalam satu bulan itu sewa apa? Sewa ruko, gaji gaji beberapa karyawannya sebulan dan lain-lain, biaya listrik, biaya pajak dan lain-lain, di total sekitar 80 juta satu bulan. Selanjutnya, nomor pertama, kalau di sebelah kanan ya, sambil apa melihat hasilnya ini, di mana langkah pertama hitung margin kontribusi. Margin kontribusi per pelanggan itu sama dengan ini. Kontribusi ini jual, harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Oke, ini rumusnya. Nanti tak share ini apa cara kalkulasinya. Dari area output ini keluar bahwa angkanya itu 160.000.
satu unit berkontribusi 160.000. Artinya setiap pelanggan baru memberikan kontribusi sebesar 160.000 yang bisa digunakan untuk membayar biaya tetap. Biaya tetap, bayar biaya tetap ini berkontribusi. Lanjutnya, setelah biaya tetap lunas, jumlah ini menjadi keuntungan murni. Istilahnya setelah apa titik berapa itu menjual itu sudah ke menjadi keuntungan murni tanpa apa istilah balik modal lah. Balik modalnya berapa kali setelah 160.000 itu terjual. Selanjutnya langkah dua itu hitung titik impas. Istilahnya kita mencari apa mendapatkan titik balik modalnya berapa. BEP itu kalau di apa perusahaan ini dihitung jumlah pelanggannya berapa. BEP jumlah pelanggannya berapa dari dengan perhitungannya dari total biaya tetap dibagi margin kontribusi per pelanggan. Total biaya tetap nih dibagi tentang margin kontribusi per unit. Nanti ketemu 500 pelanggan. Ini BEP nomor yang apa B10 ini 500 unit. Ini kesimpulannya apa? Kesimpulannya dari perusahaan Sasivi itu harus memiliki minimal 500 apa pelanggan aktif atau yang langganan internet setiap bulannya hanya untuk menutupi semua biayanya. Istilahnya semuanya dari perusahaan ini kalau pelanggannya cuma 500 itu hanya cukup untuk operasional saja tanpa apa mengekspansi selanjutnya mungkin mencari keuntungan, pengen membesarkan apa pabrik, pengen dapatkan aset itu belum dihitungkan. Cuma istilahnya nggak rugi saja dengan apa menjual apa dengan adanya 500 pelanggan tiap bulannya. Itu udah apa balik modal. Lanjutnya di sini nah narasinya itu ketika pelanggan ke 501 adalah pelanggan pertama yang memberikan keuntungan. Anggap saja nanti kalau setelah 501 itu sudah dianggap keuntungan secara normalnya. Lanjutnya, ini apa lebih dari titik impas perencanaan laba, di mana sebuah bisnis itu tujuan utamanya itu bukan untuk mencari impas atau bertahan, tetapi untuk menghasilkan laba supaya bisa tumbuh. Analisis CVP membantu menerjemahkan target laba menjadi target penjualan yang konkret. Bagaimana caranya? Kita dapat memodifikasi rumus BEP untuk memasukkan target laba yang diinginkan. Nih, rumus penjualan target laba sebagai berikut. Target penjualan unit sama dengan total biaya tetap ditambah target labanya berapa dibagi dengan margin kontribusi per unit. Ini logikanya margin kontribusi kini harus menutupi biaya tetap dan target labanya berapa. Oh, ini studi kasusnya anggap saja ini perusahaan Sasivi itu ingin mendapatkan laba sekitar 40 juta. Di mana manajemen Sasivi itu menetapkan target laba operasi sebesar 40 juta per bulan. Kalau apa pengennya kalau 40 juta itu bisa membangun rumah selanjutnya, gedung selanjutnya, memberikan komisi ke sales-sales selanjutnya dan lain-lain. Ini diinputkan dengan 40 juta per bulan. Coba nih, sini 40 juta target apa yang diinginkan. 40 di
sebelah kanan di spreadsheetnya. Oke, 40 juta. Oke, 40 juta. Ini berarti keluar 750, di mana untuk mencapai target laba 40 juta, tim marketing dan sales CV harus berhasil mengakuisisi dan mempertahankan sekitar 750 pelanggan. 750 pelanggan itu bisa mendapatkan laba 40 juta. Yang nantinya total penjualan untuk target laba sebulan itu sekitar 150 juta. Kenapa kok apa ada biaya 10.000? Oh, 10 juta. 10 juta itu mungkin untuk mengantisipasi biaya apa yang longgar selanjutnya. Jadi yang dapat untung dan dapat apa menutupi biaya apa target selanjutnya. Itu apa? Anggap saja apa hitung-hitungannya dari segi untung dan rugi yang sekarang itu seperti itu. Ada data tambahannya rasio margin kontribusi. Margin kontribusi. Kalau ini rasio margin kontribusi dari produk ini sekitar 0,8. 0,8 setiap produknya. Oke, selanjutnya apalagi kasusnya di mana analisis sensitif atau yang disebut dengan what if itu dalam dunia bisnis itu tidak statis, tidak selalu begitu terus. Pasti ada yang pengen harga, biaya, dan strategi pengen dirubah. Analisisnya what if atau sensitivitas menggunakan CVP untuk memprediksi dampak finansial dari perubahan ini. Ini adalah alat manajemen risiko dan perencanaan strategis yang kuat. Di mana anggap saja ini ada beberapa skenario, di mana skenario A ada studi kasus pengen menaikkan biaya iklan. Biaya iklan. Nih biaya ikan itu dimasukkan dalam perubahannya itu biaya tetap. Biaya tetapnya itu iklannya itu naik sekitar 20 juta menjadi 20 juta menjadi 100 juta. 20 juta. Nih, biaya tetapnya diganti 100 juta. Jadi 1 M. Oke, 100 juta. Dan BEP barunya ini menjadi 625 pelanggan apa harus mendapatkan, di mana ini kesimpulannya dari analisis ini titik impas naik sebanyak 125 pelanggan dari angka 500 ke 600, dari 500 ke 625, jadinya perlu 125 pelanggan baru untuk menutupi apa biaya tambahan karena itu apa dari perusahaan ingin mengepus iklan istilahnya merogoh kocek untuk iklan tapi harus apa menambah ke apa pelanggannya sekitar 125 pelanggan. Oke, selanjutnya
Ada skenario B. Skenario B memberikan diskon harga, di mana ini permainannya itu perubahan di harga jual turun menjadi 180. Harga jual mungkin kalau ini 180, anggap saja mau coba dikasihkan diskon 180. Ini dikembalikan ke angka 80. 80. Lanjutnya ini margin kontribusi baru. Margin kontribusi baru itu berubah ke 140.000 atau sekitar BEP barunya itu 572 atau 571 pelanggan. Ini berarti dari skenario B ini skenario A. Skenario A karena menaikkan biaya iklan. Selanjutnya kalau untuk skenario B itu harga jual dirubah ke 180. 180 menjadi apa BEP-nya jadi 572. 572 memberikan diskon. Nah, kalau memberikan diskon ternyata dari 500 ke 572 sekitar apa? Perlu halnya itu ngepush 72 pelanggan lebih banyak hanya untuk titik impas. Jadi istilahnya eh, memberikan potongan tapi juga bisa berpengaruh ke apa di- titik impasnya. Tapi kalau dikurangin untuk memberi seneng ke pelanggannya itu mempengaruhi apa istilahnya dari segi BEP-nya itu naik sedikit. Kalau tadi kan kalau biaya iklan sekitar berapa tadi? Apa 20 juta mungkin cari influencer dan lain-lain. Itu dari pihak penjualan itu ngepush sampai 125 unit. Kalau ini 572 berarti ngepush sekitar 72 unit. 72 unit untuk bisa sampai ke titik impas. Lanjutnya, ini skenario B. Nah, ini kalau skenario C itu efisiensi biaya server. Anggap saja apa itu di mana itu biaya variabel per pelanggan turun menjadi 30.000 rupiah. Berkat negosiasi dengan provider cloud.
Anggap saja itu kita mencoba mencari server-server yang mau dinego. Anggap saja ini biaya apa perubahan per variabelnya itu turun, asalnya 40 jadi 30. Ini 30. Ini tadi kembalikan ke 200. Oke. Efisiensi biaya jadi ke 500 ke 471. Berarti turun 71. Turun sekitar 29. Akibat dari efisiensi biaya server, jadinya untuk penjualan per unitnya diperbolehkan turun ke 471. Ya, jadi ini bisa berdampak memeringankan untuk target selanjutnya karena apa? Biaya per unitnya bisa dinego ke 30.000 rupiah. Ya, ini margin kontribusinya sekitar 170. BEP barunya jadi 471. 471. Unit target laba 706. Nah, ini anggap analisanya itu BEP turun secara signifikan di mana efisiensi biaya operasional itu langsung meningkat profitabilitas di setiap tingkat penjualan dan memberikan ruang bernapas yang besar bagi perusahaan. Nah, karena efek dari ini bernego akhirnya dari anak-anak yang sales atau target itu agak mengurang lah apa targetnya. Tapi nggak tahu ini kualitasnya itu nanti bagus atau tidak, nggak tahu. Biasanya kalau dalam hal server baru itu pasti ada promosi. Kalau kemarin itu di sini banyak perang harga di apa provider internet rumah itu sekarang 100.000 udah ada promosi yang dulunya itu 5 megabit per second sekarang ke 10 megabit per second. Tapi nggak tahu itu dampaknya apa. Apakah masih cepat atau lemot? Bagaimana? Selanjutnya, oh, sebenarnya ini untuk penerapan seperti ini di sheet. Nah, lah ini tadi sudah saya terapkan di beberapa skenario. Dari skenario ini menghasilkan, oke, sudah jelas. Oke, memberi rasio ini ketika manajer dengan plan A itu menaikkan biaya iklan, itu membuat apa penjualan perlu halnya nge, apa menaikkan penjualan ke sekitar 125 unit. Selanjutnya, ketika memberikan diskon ke pelanggan, pelanggan itu juga per unitnya itu bertambah sekitar 72, tapi tidak seberat dengan menaikkan biaya iklan. Anggap saja biaya iklan itu benar-benar membakar duit, bakar duit yang mempengaruhi ke apa beberapa push dari apa larinya penjualan itu supaya bisa menutupin. Selanjutnya ada plan C. Plan C itu efisiensi biaya server sudah saya kurangkan di sini apa asalnya jadi 40.000 ke 30.000 dan memberi kesimpulannya itu bisa
targetnya bisa turun dari 547 itu turun sekitar 29 unit, nggak masalah. Yang penting biaya variabelnya itu nanti tinggal apa kasih kesimpulan bagus yang mana. Oke, ini kalau ini ada A B C D, lanjutnya ini ada skenario selanjutnya mungkin nanti bisa dicoba untuk apa beberapa skenario di mana skenarionya itu ubah nilai harga jual di ini sekitar harga jualnya itu 200.000 menjadi 210, dinaikkan 5%. Nanti berakibat bagaimana? Ini 40, kembalikan ke 40. Ini ke 210. Oke. Malah ini BEP-nya turun. Jaga jualnya per unit harganya turun. Kalau seandainya itu dinaikkan, antara pilihan dinaikkan harga jualnya atau cari supplier yang murah. Itu juga mempengaruhi apa ini target penjualannya. Oke, selanjutnya ini ada lagi skenario E. Skenario itu bagaimana jika biaya tetap naik, biaya tetap itu naik 10%. Anggap saja itu biaya sewanya kantornya itu naik. Di, di otak-atik aja. 88 juta. Lah, akhirnya ini ketambahan 88 itu 550. Jadi nambah 50 unit saja kalau ada kebengkakan ke biaya tetap. Lanjutnya skenario selanjutnya jika biaya variabel turun, biaya variabel turun 40 35, kembalikan lagi 35. Oke. Ini turun ke 485 dari 500. Jadinya margin kontribusi per unit akan meningkat, BEP akan turun. Nah, bisa naik per unitnya 165, ini turun. Selanjutnya, berapa unit untuk laba 100 juta? Berapa unit ini kembalikan 40 100 juta. Oke, 100 juta target biaya berarti pengen laba 100 juta harus terjual sekitar ada bat pelanggan sekitar 1 juta, 1.125 unit. Nah, dengan bisa mendapatkan nominal sekitar 225 juta untuk bisa dikatakan itu untung 100 juta tersebut. Oke, ini banyak sekali strategi skenario selanjutnya. Oke, dari beberapa oke, seperti halnya skenario H itu gabungan strategi agresif. Berarti ini manajernya itu
pengen coba otak-atik yang lain, di mana ini spesialnya seharga apa inputannya banyak seperti naikkan harga 10%. Naikkan harga 10%. Ini 210. Terus biaya iklannya atau biaya tetapnya 100 juta. Lanjutnya ini 35 biaya per unitnya. Hmm, Keluar. Jadi 500 ke 57,1 BIP per unitnya. Jadinya ini hasil model akan secara instan menghitung efek bersih dari semua perubahan ini pada BIP dan target laba Anda. Ini sangat berguna untuk mengevaluasi keputusan bisnis yang kompleks. Dari kalkulator ini bisa digunakan Bapak Ibu untuk menentukan target penjualan sebuah usaha bisnis. Walaupun ini apa BEP-nya dari target laba dan BEP impasnya itu tidak benar untung 100%. Ini dari 100 ditambah 120 harusnya kan 220. Tapi di sini di apa perhitungkan ke 240, Ka- selisih sekitar 20 juta. Lah, dari 20 juta itu di hitung-hitungan sekarang itu butuh halnya apa uang untuk benar jaga-jaga supaya untuk apa ya menutupi untuk strategi ke kontribusi selanjutnya untuk menutupi biaya apa dan lain-lain. Kalau di Shopee itu biasanya dibutuhkan untuk ikut ngepush ke iklan-iklan selanjutnya. Kalau di Shopee itu emang kalau ada untung jangan dipepetkan, tapi dilebih dari harga untungnya berapa rupiah. Itu supaya kita benar-benar dapat laba tapi tidak benar-benar boncos. Boncos ya selanjutnya kalau di sini ada beberapa kas- kasus bisa dicoba untuk dilakukan perhitungan. Nah, 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 ini beberapa banyak studi kasus nanti tak kirimkan di grup bisa dicoba-coba dimasukkan. Ini ada studi kasus consumer good di mana PT Sejuk Segar produsen ini pengen menjual produknya jus itu sekitar harga jualnya itu Rp8.000. Nah, Rp8.000 ini tak hapus saja. Rp8.000 satu produk jus atau merek.
8.000. Biaya variabel per unitnya itu sekitar 4.500, termasuk apa bahan, kemasan, dan komisi sales. Itu sudah dihitung per unitnya itu udah dikalkulasi 4.500. Selanjutnya biaya tetap dari gaji karyawan, sewa gedung, pemasaran rutin itu dikalkulasi sekitar 150 sebulan. Nih, biaya tetapnya itu 150. Lah, ini. Dan keluar di mana margin kontribusinya per unit itu sekitar 3.500. Dan BEP dalam unit itu bisa ke sampai titik impas sekitar 42.000 atau yang bisa dikalkulasikan menjadi beberapa dus. Oke, selanjutnya di mana ini kasusnya delima bisnis itu pesaing utama baru saja menurunkan harga harga. Tim penjualan mengusulkan strategi untuk melakukan balasannya di mana itu menurunkan harga jual sebesar 10%. Harga jual 10%. Ini menjadi 10% berarti anggap saja diturunkan ke 7.000. 7.000. Nah, lanjutnya biaya tetapnya sebesar apa? Menambah 20 juta per bulan. Berarti ini jadi 170. Oke. Dan akhirnya 7.200. Oke, baik. Dan akhirnya dari skenario eh, margin kontribusinya sekitar 2.700 per unit satu jus, dan margin kontribusinya 0,38, dan penjualannya itu sekitar 62. Ini artinya naik untuk lakukan penjualannya lagi. Kesimpulannya berdasarkan simulasi strategi ini sangat apa bagi saya kalau dari apa kasus ini bisa resiko di mana penjualannya dapat menggunakan data ini untuk berdiskusi tim apakah kita yakin akan meningkatkan sekitar penjualan bulanan lebih dari 20.000 per unit. Dengan strategi ini tidak bisa dikatakan kalau bisa jadi pertimbangan atau alternatif lain seperti meningkatkan nilai produk atau efisiensi biaya atau bagaimana. Ini mungkin nanti bisa digunakan beberapa dengan beberapa studi kasus yang lain
yang seperti halnya dari Bapak Ibu alami di lapangan atau mencoba apa menentukan harga jual suatu produk sebelum diupdate di Shopee belanja. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan setelah dari perhitungan hitungan tadi. Bentar. Oke.